Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita berjaya, channel SC Movie. Kali ini sobat, kita akan melanjutkan review film Squid Game, yakninya part yang keduanya. Baiklah, tidak berlama-lama, untuk menikmati keseruan ceritanya, langsung saja kita saksikan review berikut ini. Sebagaimana di part yang pertama kemarin, kita terhenti di adegan di mana Song Woo dan Gi-hun beserta yang lainnya kembali ke game. Mereka pun sampai ke salah satu pulau terpencil dan di mana detektif Wong pun juga mengikuti mereka dari belakang. Saat pemeriksaan peserta, detektif Wong pun menyerang panitia dan membunuhnya. Sehingga dia mengambil pakaian panitia tersebut dan menyamar sebagai panitia. Dan para peserta pun kembali dibawa ke aula perkumpulan. Pada saat mereka terbangun pada pagi harinya, ternyata masih banyak peserta yang mengikuti permainan tersebut. Jumlah peserta yang ikut sebanyak 187 orang dari 201 peserta yang telah dipulangkan kemarin. Ali, Ji-hun, Song Woo dan juga kakek 01 pun kembali berkumpul di sana. Mereka pun ingin saling bekerja sama untuk menyelesaikan permainan tersebut. Pada malam harinya, Sebiok dan juga temannya bernama Mryong pergi ke toilet. Sebiok pun menyelinap masuk ke dalam salah satu terowongan dan dia melihat apa yang dilakukan oleh para panitia tersebut. Panitia tersebut memasak banyak gula, namun sayangnya dia tidak mengetahui untuk apa gula tersebut, karena dia merupakan orang Korea Utara. Mryong dan Sebiok pun kembali ke aula lagi, dan Song Woo pun mendengarkan sedikit perbincangan mereka. Selanjutnya, pada pagi harinya, mereka pun kembali berkumpul untuk diberi sarapan pagi. Setelah itu, mereka pun langsung akan melangsungkan game yang kedua. Namun, gamenya tidak diberitahu oleh panitia tersebut. Saat di perjalanan, Song Woo pun bertanya kepada Sebiok tentang apa yang dilihatnya semalam. Dan Sebiok pun berkata, dia hanya melihat para panitia melelehkan gula. Sesampainya di arena permainan, di situ mereka melihat beberapa gambar, yaitu terdapat gambar payung, gambar segitiga, gambar lingkaran, dan juga gambar bintang. Mereka pun disuruh memilih gambar tersebut oleh panitia yang ada di game tersebut. Dan dengan kejeniusan Song Woo dan analisanya tentang perkataan dari Sebiok, akhirnya dia bisa menebak apa permainan yang akan dimainkan. Permainan yang akan dimainkan selanjutnya yaitu bernama gulali. Namun sayangnya dia malah menjebak para teman-temannya untuk memilih pilihan yang berbeda. Song Woo pun memilih pilihan yang paling mudah yaitu gambar segitiga. Ali pun memilih gambar lingkaran. Kakek 01 pun memilih bintang. Dan yang paling susah dipilih oleh Gi-hun yaitu gambar payung. Dan setelah mengambil kotaknya masing-masing, Gi-hun pun sangat terkejut karena permainannya adalah gulali, yaitu mengikuti potongan sesuai pola yang ada di permen tersebut dengan menggunakan sebuah peniti. Dan barang siapa yang melenceng dari pola tersebut maka akan tereliminasi ataupun dibunuh secara langsung. Dan permainan pun dimulai dengan waktu yang diberikan selama 10 menit saja. Mereka pun menjalani permainan dengan sangat teliti. Gi-hun pun tampak sangat panik karena polanya sangat begitu sulit. Satu persatu pemain pun tereliminasi dan dibunuh secara langsung. Dan akhirnya
Song Woo pun berhasil menyelesaikan permainan dengan baik karena polanya yang dipilih begitu sangat mudah. Kondisi pun semakin panik dan menjadi sangat menegangkan. Selanjutnya, Ali dengan sangat teliti akhirnya juga berhasil membentuk pola berbentuk lingkaran. Dan dilanjutkan oleh Meryong dengan akalnya yang sangat licik. Dia memanaskan peniti tersebut dengan korek apinya dan dengan mudah dia melelehkan gula sesuai dengan pola yang dia pilih. Gi-hun pun menjadi sangat panik karena waktu hanya sebentar lagi. Namun di menit-menit terakhir, Gi-hun pun diberikan anugerah di mana dengan keringatnya yang menetes ke gula tersebut, dan dia akhirnya tahu bahwa gula tersebut bisa meleleh terkena air, dan dia pun mulai menjilat gulali tersebut. Dengan melihat taktik Gi-hun tersebut, semua pemain pun mulai mengikuti cara Gi-hun. Gi-hun beserta kakek 01 pun berhasil selamat dalam permainan tersebut. Dan waktu pun berakhir. Dan pada saat ingin membunuh salah satu peserta yang gagal, tiba-tiba peserta tersebut menyerang panitia dan terjadilah adegan perkelahian. Peserta tersebut menyandra salah satu panitia dan panitia yang lain tidak berani membunuhnya karena yang dia sandra merupakan pangkat yang lebih tinggi daripada panitia lainnya. Dan panitia tersebut membuka topengnya di depan peserta tersebut, dan tiba-tiba peserta tersebut pun bunuh diri. Secara tiba-tiba frontman pun datang dan langsung membunuh panitia tersebut dikarenakan dia telah membuka topengnya. Dan secara diam-diam detektif Wong pun mengambil topeng tersebut sehingga sekarang dia menjadi lebih tinggi pangkatnya daripada pangkat sebelumnya. Selanjutnya mereka pun kembali dikumpulkan dan diberi makanan, yaitu 1 butir telur rebus dan 1 botol minuman beralkohol. Dikarenakan Dong-su tidak kenyang, akhirnya dia kembali mengantri lagi untuk mengambil makanan, sehingga ada 5 orang yang tidak kebagian. Dikarenakan makanan hanya sesuai banyak peserta yang ada di permainan tersebut. Peserta dengan nomor 271 pun berkelahi dengan Dong-su karena tidak terima dengan perbuatan Dong-su, dan dia pun akhirnya terbunuh oleh Dong-su. Gi-hun pun marah kepada para panitia tersebut. Namun panitia tersebut hanya diam saja dan tidak melerainya saat peserta 271 dinyatakan mati, dan jumlah peserta yang tadinya 108 sekarang berkurang menjadi 107, dan uang di celengan raksasa pun bertambah. Dari kejadian itulah Dong-su dan juga teman-temannya berinisiatif membunuh para peserta yang ada di aula tersebut pada malam harinya. Gi-hun pun mengetahui hal tersebut dan dia pun bergabung bersama Song Woo dan juga Ali untuk bertahan hidup. Namun ternyata sobat, satu dari sekian banyaknya peserta adalah seorang dokter, dan dia pun bekerja sama dengan beberapa panitia untuk mengambil organ dalam peserta yang sudah mati tanpa sepengetahuan frontman. Namun frontman tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan dokter tersebut pun diberi imbalan, yaitu diberitahu apa game yang akan dimainkan selanjutnya. Dan selanjutnya kembali lagi ke tempat perkumpulan, di mana saat lampu dimatikan, Dong-su beserta anggotanya pun mulai membunuh satu persatu peserta lain, dan frontman pun dengan asyik melihatnya dari ruangan pribadinya. Aksi saling bunuh pun tersaji.
Gi-hun pun mencari kakek 01 untuk menyelamatkannya. Namun dia tidak menemui kakek tersebut. Dan tiba-tiba ternyata kakek 01 pun sudah berada di tingkat yang paling atas dan berteriak untuk berhenti. Dan secara tiba-tiba Frontman pun menghidupkan lampunya dan panitia pun menghentikan perkelahian antara peserta tersebut. Dan ternyata jumlah peserta yang tinggal hanyalah 80 orang lagi dan terbunuh sebanyak 27 orang. Dan tabungan pun menjadi lebih banyak lagi. Pada pagi harinya, mereka pun kembali dikumpulkan di mana permainan selanjutnya akan segera dimulai. Mereka pun disuruh untuk mengumpulkan 10 orang untuk menjadi satu regu. Gi-hun pun mulai mengumpulkan para pemainnya. Di tim mereka terdapat 3 orang cewek dan 1 orang tua, yaitu kakek 01. Dan semua peserta pun mulai berkumpul di regunya masing-masing. Mereka pun dikumpulkan di salah satu jembatan yang sangat panjang. Dan ternyata sobat, permainan kali ini adalah permainan tarik tambang. Gi-hun dan rekan-rekannya pun mulai panik karena anggotanya berisi 3 orang cewek dan 1 orang tua, yaitu kakek 01. Namun mau tidak mau, untuk bertahan hidup mereka harus menjalani pertandingan tersebut. Dan pertandingannya pun dimulai. Tim yang pertama bertanding yaitu tim Dongsu. Mereka pun dengan mudah menang karena dia sudah mengetahui bahwa permainan kali ini yaitu permainan tarik tambang. Karena dokter tersebut sudah memberitahunya. Dikarenakan sang dokter bergabung bersama Dongsu dan sang dokter pun sudah mendapatkan info permainan dari para panitia. Dan akhirnya tibalah giliran tim yang terakhir, yaitu tim Gi-hun. Mereka pun tampak sangat panik karena lawan-lawan mereka sangat bertubuh besar dan juga kekar. Dan sang kakek pun memberikan taktik tarik tambang masa mudanya kepada timnya, yaitu dengan mencondongkan badannya ke belakang. Dan pertandingan tarik tambang pun mereka mulai. Di awal pertandingan mereka tampak mendapatkan awal yang bagus dengan taktik yang diberikan oleh kakek 01 tersebut. Sedikit demi sedikit mulai menarik lawannya. Namun dikarenakan tenaga yang kurang yang beranggotakan kakek-kakek dan juga 3 orang cewek, mereka pun malah dibalikkan oleh lawannya. Sekarang keadaan pun mulai berbalik, mereka pun mulai terpojok. Dan tiba-tiba si jenius Songwoo memberikan taktik yang jenius dengan cara melangkah 3 kali ke depan. Dan saat lawannya terjatuh, maka langsung dengan cepat untuk menarik lawan tersebut. Dan mereka pun mencoba taktik tersebut. Ternyata sobat, taktik tersebut memang sangat handal dan mereka pun bisa mengalahkan lawan-lawannya dan keluar sebagai pemenangnya. Mereka pun semua menjadi bahagia dan lega. Baiklah sobatku, untuk part yang kedua kita cukupkan sampai di sini dulu sobat. Dan untuk menikmati keseruan film yang selanjutnya, jangan lupa tonton part yang ketiga. Linknya sudah Mimin letakkan di deskripsi ya sobat. Dan untuk para sobatku sekalian, jangan lupa like,
komen, subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman yang lain bisa menonton video yang sangat seru ini. Dan yang teristimewa untuk para sobatku sekalian, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. See you next time. Sampai berjumpa lagi di part yang ketiga. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. See you para sobatku.